Yo, kembali lagi bersama gue Arvin Sulistyo. Dan seperti biasa di kesempatan kali ini gue akan ngebahas mengenai sesuatu yang gue suka. Dan kali ini tuh emang bener-bener sesuatu yang gue suka, yaitu tentang YouTube itu sendiri. Gue mau ngebahas mengenai emang ngebuat video di YouTube itu gampang ya, dan emang itu enak. Kita bahas satu-satu mulai dari sekarang. Buat kalian yang nggak aktif di YouTube atau belum pernah upload video di YouTube untuk channel kalian, mungkin kalian menganggap kalau ngebuat video di YouTube itu segampang dan sesimpel yang seperti kalian ambil kamera, pencet tombol record, dan tinggal pasang muka narsis. Habis itu semua akan terjadi sesuai keinginan kalian, masukin ke komputer, edit dikit, dan langsung diupload. Tapi ternyata kenyataannya itu nggak sesimpel seperti itu, karena banyak proses yang harus dilakuin sampai sebelum kita rilis video tersebut. Jadi seenggaknya sekarang gue mau berbagi ke kalian proses-proses apa aja sih yang biasa gue lakuin sebelum gue rilis sebuah video di channel gue. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung mulai ke langkah yang pertama. Yo! Langkah yang pertama ini berhubungan erat banget dengan karakteristik channel YouTube kalian. Kalau di channel YouTube gue mengangkat mengenai cerita-cerita dari timur atau Stories from the East, di mana gue mengupload 2 video seenggaknya setiap minggu, yaitu satu segmen mengenai Stories from the East itu sendiri, dan satu video itu mengenai diri gue sendiri. Kenapa gue membuat video tentang diri gue sendiri? Bukannya gue narsis atau gue mau ngeksis, tapi gue mau mendekatkan diri kepada viewer-viewer gue di YouTube ini sehingga mereka lebih mengetahui diri gue, karena gue tahu banget gue tuh kurang aktif di media-media sosial lainnya. Jadi dari ide besar itu, barulah kita mulai masuk ke langkah yang pertama tersebut, yaitu mencari ide. Mencari ide ini kalau buat gue tuh bisa dilakuin di mana aja. Kadang-kadang gue lagi mandi tiba-tiba terus kepikiran, oh iya gue buat video tentang ini aja ya. Atau kalau enggak gue lagi tidur tiba-tiba jadi biasanya setelah gue dapet ide, gue langsung ambil HP gue dan mencatat ide tersebut. Waktu nulis di HP biasanya gue tuh nggak lakuin semua itu secara rinci atau hanya menulis ide besarnya aja, karena kan nggak mungkin kan lu lagi mandi atau lu lagi jalan di mana lu tiba-tiba nulis secara rinci mengenai ide yang baru kalian dapat 1 detik yang lalu. Jadi seenggaknya ini cuma buat reminder gue aja, dan waktu di rumah barulah gue olah menjadi ide yang lebih rinci. Itu langkah yang pertama, mencari ide. Langkah yang kedua ini adalah mencari sebuah konsep. Biasanya gue setelah mendapatkan sesuatu ide, kayak misalnya Stories from the East kita ambil ya, berarti kan gue harus menceritakan sesuatu kepada viewer-viewer gue. Dan konsep ini nggak mungkin gue dapatkan dengan cara tiba-tiba di kamar mandi gue mendapatkan ilham gitu. Jadi pasti kalau untuk Stories from the East ini ya gue mau nggak mau gue harus melakukan research di mana gue harus browsing di internet untuk mencari berita-berita yang akhirnya gue putuskan untuk gue ceritakan ke kalian. Dan kalau untuk segmen lainnya, yaitu segmen yang gue banget itu kan gue dapatkan waktu gue biasanya lagi santai gitu. Nah setelah gue dapat ide besarnya, konsepnya itu gue jabarin seperti yang tadi gue ucapkan di awal, yaitu setelah gue nyampe di rumah gue coba telaah lagi nih, apakah konsepnya ini bisa direalisasikan, apakah mudah untuk dibuat ataukah belum bisa dibuat sekarang. Nah itu gue biasanya tulis di sebuah buku kayak gini. Kalau kalian mau lihat nih buku yang biasa gue buat konsep-konsep ini tuh semua tulisan-tulisan mengenai konsep-konsep yang gue buat. Oh iya, sebelum kita ke langkah berikutnya, gue juga mau kasih tahu kesusahan waktu gue ngebuat konsep. Kesusahan gue waktu ngebuat sebuah konsep itu ya biasa tuh namanya rutinitas ya, pasti ada jenuh-jenuhnya juga. Dan kadang-kadang gue kayak gini. Langkah berikutnya apa? Langkah yang berikutnya ini biasa gue lakuin waktu gue ngebuat video Stories from the East. Kalau video yang tentang diri gue sendiri, gue nggak ngebuat ini. Karena di Stories from the East ini gue harus menulis semua detail-detail secara lengkap dan terperinci di sebuah paper. Jadi kayak gue ngebuat sebuah cerita yang udah siap untuk diceritakan ke kalian. Dan seperti yang kalian bisa lihat, waktu gue ceritain Stories from the East itu, biasa gue ngeliat ke layar monitor,
karena di situ udah ada skrip yang gue buat, dan itu bermanfaat banget buat gue untuk gue nggak lari dari cerita yang gue mau ceritain ke kalian. Biasanya waktu gue ngebuat skrip itu otak gue lagi pecah-pecahnya sih, karena gue harus ngerangkum dari semua artikel-artikel, sumber-sumber yang gue baca itu jadi satu kesatuan. Itu tuh biasanya satu artikel dengan artikel yang lain itu karena cerita kasusnya itu udah lama, itu bisa simpang siur, dan gue harus memutusin ini kira-kira yang kredibel yang mana sih. Itu tuh boom. Langkah yang berikutnya ini udah seperti yang kalian tebak, konsep udah ada, skrip udah jadi, sekarang waktunya kita rekaman. Dan ya, rekaman. Yo, kembali lagi bersama gue Afrin Sulistyo, dan di kesempatan kali ini seperti biasa gue akan membagikan cerita. Yo, kembali lagi bersama gue Afrin Sulistyo. Kembali lagi bersama gue Afrin Sulistyo, dan sekarang dan bagian terakhir yang paling gue suka waktu gue ngebuat sebuah video, yaitu adalah proses editing. Karena di proses ini tuh gue bisa ngelakuin apapun yang gue mau, dan gue bisa ngelakuin apapun karena itu video gue. Di proses ini tuh proses yang fun banget menurut gue. Gue bisa ngasih sound effect, gue bisa ngasih background music, gue bisa ngasih text, gue bisa ngasih filter biar cakep. Proses editing itu menurut gue merupakan proses miracle, proses keajaiban, karena dari sebuah video yang menurut gue gak menarik bisa berubah menjadi video yang menarik untuk dilihat. Jadi waktu gue ngelakuin editing itu, walaupun gue suka proses editing, tapi tetap aja namanya rutinitas, kadang-kadang jenuh juga. Dan ya, jadi seperti itu kurang lebih gimana caranya gue ngebuat sebuah video sampai gue rilis di channel YouTube gue. Gue harap ini bisa ngejawab semua rasa penasaran lu gimana caranya gue ngebuat video di channel ini. Kalau kalian masih punya pertanyaan seputar cara gue ngebuat video di channel YouTube ini, kalian bisa tinggalin semua itu di kolom komentar bawah, dan gue akan berusaha untuk membalas kalian satu-satu. Dan seperti biasa di akhir video, kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa hit tombol like-nya. Dan kalau kalian gak suka, kalian bisa hit tombol dislike-nya. Kalau kalian mau berlangganan di channel YouTube ini supaya gak ketinggalan video-video gue yang baru berikutnya, kalian bisa klik tombol subscribe-nya di sini. Dan akhir kata, saya Afrin Sulistyo. Gue ngejelasin apa sih barusan? Terima kasih sudah menonton. Tekan subscribe untuk mendukung channel ini.